Halo. Apa? Udah halo mulu kayak CS lu. Chan, Ah, lo pernah punya pengalaman ketemu hantu gak? sejauh ini belum Tapi percaya hantu itu ada, percaya, tapi belum pernah nemuin. belum pernah ngeliat sosoknya. Lo mau dengerin gua gak? Ya iyalah, kalau nggak dengerin dari tadi gua nggak nyambut lu. Gua tuh ya masuk kuliah ya, itu 2009. Nah sekitar semester 2 atau 3 ada salah satu kosan. Gua kan masuk filsafat ya. Memang kalau dari segi kepercayaan gue diwajibkan untuk percaya kepada hal-hal gaib. Tapi untuk percaya kepada fenomena hantu, pocong, genderuwo, kuntilanak, kemudian anaknya kuntilanak, cucunya kuntilanak gitu, itu gue agak sedikit ragu. Apalagi guanya itu backgroundnya filsafat. Tapi suatu ketika jawab dong, kenapa tuh? Enggak, udah gua udah ngerespon. Iya, gua masih nyimak nih. Suatu ketika tuh gue suatu hari gue numpang. Suatu hari apa suatu malam? Suatu malam gue numpang di kos-kosan temen gue, senior gue tepatnya, namanya cowok namanya itu Bang Jarwo, Muhammad Farid Khair. Waktu itu dia punya kosan di dekat di daerah Semanggi lah ya, di belakang kampus. Nah kemudian di kosan itu waktu itu ada Kak Jarwo, ada gua, Dani Ramdhani gitu ya, dan juga ini Dwi Haryanto. Nah, malam-malam tuh ini ada 2 kejadian ya. Ini kejadian pertama tuh malam-malam waktu itu gue nggak berdiri, Nggak merinding. Nggak berdiri belum. Kan di kosan duduk lah, ngapain diri lu stand up? Gue lanjut. Nah, Waktu itu tuh ini kejadian nyata. Waktu itu tuh gua malam-malam, tengah malam ya, kan ada 3 petak itu kosan tuh, biasa bukan petak ya. Ada 3 petak kos-kosan tuh. Kalau petak nih di rambut nih, kalau cukur petak lu. Bodoh itu. Gua itu waktu itu, ini biar langsung ke ceritanya. Iyalah, dari tadi gue nungguin banyak prolog. Gua di tengah-tengah, gue di ruangan tengah, Kak Jarwo di ruangan belakang. Waktu itu Dwi sama gua di ruangan tengah. Gue di mana gue? Lo kan waktu itu gak tahu di mana. Terus Nah, waktu itu tuh tiba-tiba tengah malam itu ada suara ini, kayak yang menghantam tembok. Duh! Sekali. mukul apa ngelempar tuh? Kayak Jadi gitu. suaranya. Kayak gitu. Kayak mukul tembok. Tapi kan tengah malam jadi ngegema. Udah gitu tuh. Kata Kak Jarwo tuh. Dan apaan tuh? Tahu. Itu di belakang ini. Karena di belakang kosan gua tuh semacam danau kecil di belakang IC. Gitu kan ada danau kan. Ya. Tempat pembuangan apalah itu kan. Di situ kan ada rumah makan. Ya, persis di daerah situ. Udahlah itu. Nah, rumah makan legendaris di situ. Nah udah gitu tuh, tengah malam itu sekali tuh kan. Nah yang kedua kalinya, jeduk, penasaran gua, ke belakang tuh, belum waktu itu. Dan cek yuk, dicek lah, disenterin. Sama gua sendiri. Sama Bang Jarwo juga nyuruhin. Masih di Bang belakang. Jarwo. Dia di Kak Jarwo, kemudian gue masih dalam. Gue cek disenterin ke belakang, nggak ada orang. Ada toren di situ. Ada toren, gue naik ke toren juga gak ada orang kan. Udah gitu. Ketiga kalinya, jeduk. Gue udah ke dalam itu, jeduk. Woi bangsat, kata gue kan. Keluar lo, kata gue kan, kalau berani. Gue sok lantang aja kan. Pas gue keluar lo, jeduk. Gue bertiga itu langsung lari itu. Dan pas lari itu apa coba? Lari kemana? Lari keluar waktu itu pintu kekunci. Itu buka pintu slot itu susahnya minta ampun itu. Karena lagi panik. Karena lagi panik. Gua Dwi Jarwo udah itu lari. Itu pintu udah gak dikunci lagi, gak ditutup itu.
Gue langsung lari ke salah satu sekretariat teman-teman yang sebelah sono tuh ada kan, teman-teman himpunan mahasiswa di situ. Hanya gue balik ke kosan itu baru waktu itu siang hari atau sore hari gitu kan. Wah, untungnya itu masih aman barang-barang. Nah, udah gitu tuh, gue nanya ke si Bibi sebelah, Bi, semalam ada yang jedak-jedug gak, kan? Wih, ada yang di ini ya, diskotik tuh jangan sebelahnya jedak-jedug. Ajab-ajab gak? Nah, saya gitu. Terus waktu itu tuh kata si Bibi itu nggak ada katanya. Kan kita tetanggaan sama si Bibi itu. Itu Bibi apa Tante Mary? Imajinasi lo lihat. Oh Bibi. Tante Ken. Sama Om Broto. Terus sore itu udah lagi cerita. Sore itu hujan deras. Merasa nggak dihargai, malah ngomongin yang lain. Nah, gue tanya ke si Bibi, kata gue tuh, semalam ada kedengaran jerat jedug nggak ada. Kok gue sama teman-teman kata gue ngedengar Bi, ini ada jerat jedug. Atau biasa, jadinya mah di situ mah biasa aja katanya. Kenapa emang Bi? Dulu di ruang belakang, ruang ketiga itu sempat ada salah satu mahasiswa, gak nyebut nama dan tahun berapa gitu. Tapi karena si Bibi konon di situ pernah ada wanita sakit dan meninggal, kata si Bibi. Dan waktu itu kan kita ya udahlah gitu kan, memberanikan diri. Malam berikutnya, ini malam berikutnya kita udah tahu tapi sekuat kan. Malam berikutnya jam 3 lebih. Lebih berapa? Lebih sejam. Jam 4 dong. Gampang kayak ini. Pokoknya sebelum subuh lah ya, sebelum subuh. Ya. Lebih sejam itu. Sebelum subuh pokoknya. Waktu itu kan gue lagi gila-gilanya baca ya. Ke kampus juga kan gue bawa buku tuh hampir 3 koper. Nah, ada program Mari Baca itu waktu itu. 3 koper. 3 koper gue bolak-balik waktu itu. Dijual enggak, dipinjemin enggak. Ya udah, buka lapak. Lu baca semua tuh. Buka Lu minjem terus lu jual. Gue lanjut cerita ya. Gue agak melebar kemana-mana. Nah malam berikut beberapa minggu atau hari lah ya. Gitu. Di jam sekitar mau menjelang subuh waktu itu, gue belum tidur karena lagi baca. Jarwo udah tidur, Kajar udah tidur, kemudian Kadwi juga udah tidur. Dan teman-temannya lainnya yang ingat juga udah tadi ada si siapa teman-teman banyak. Disebutin juga gak bakalan tahu kan? Iya, gua aja nggak tahu. Lu juga nggak tahu kan? Ya, nggak tahu lu bakal nyebutin siapa. Cerita lanjut gak? Lanjut lah. Nah, udah gitu tuh, gue lagi baca, rebahan, baca sarungan biasa kayak di kampung-kampung gimana kan sarung dimasukin gitu. Sarungan. Mata lu sarungan. Cik. Udah gitu tuh. Pas aja itu gak ada jedak jedug lagi, gak ada ini. Jadi pas aja di kosan itu ada tiga pintu depan ya, pintu mau masuk kosan, pintu mau ke ruangan ketiga, dan pintu mau ke WC di belakang. Jadi ada 3 pintu terus semuanya ditutup. Pas mau azan sebelum mulai azan tuh itu yang namanya pintu tuh bukan pintu kedua sama pintu ketiga mau arah ke WC itu langsung dua-dua pas Allah, dua-duanya gak ada angin, gak ada yang ngedorong, gak ada apa, dua-duanya pintu itu buka. Gue langsung lihat dan itu gue langsung maksa itu. Ya begitulah cerita waktu itu ya. Gue gak percaya tapi gue mengalami. Tapi ngabung kelek tuh menampakkan diri juga enggak. Waktu itu cuma sekedar bunyi dan sekedar itu main-main, merasa terganggu. Itu Chan. Cerita lo gak punya cerita sih? Ada tapi nanti next ya. Ada Oke. Nanti Kak Ican bakal cerita tentang nggak usah cerita, orang ini bukan gue yang ngalamin. Bukan si Amin, kakak gue. Kakak lo. Oke. Nanti ada cerita kakaknya Ican. Nanti gue undang kakak gue kali ya. Oke, siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ceritanya tidak bermanfaat.